Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin B. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Hawkeye Free Fall yang ditulis oleh Matthew Rosenberg dan digambar oleh Otto Smith. Pada bagian pertama ini kami menceritakan dua isu, yaitu isu pertama dan kedua. Suatu hari, Clint Barton alias Hawkeye sedang berupaya membongkar transaksi gelap yang dilakukan oleh penjahat bernama Parker Robbins alias The Hood. Selain merupakan seorang bos mafia, The Hood memiliki kekuatan magis melalui jubahnya. Dia seringkali menggunakan kekuatan ini untuk menembakkan peluru api dari pistolnya. Clint menyusup ke dalam pertemuan rahasia antara The Hood dengan anak buahnya. Pada saat itu, mereka sedang melakukan persiapan untuk melakukan perdagangan senjata. The Hood memiliki rencana jahat, yaitu hendak membunuh pelanggannya sendiri. Dia menyewa beberapa orang untuk melakukan pembunuhan tersebut. Di antara orang-orang sewaan The Hood ini, Clint penyamar. Clint memiliki opini pribadi terhadap The Hood. Dia menganggap The Hood bersikap terlalu percaya diri sampai harus turun tangan memimpin operasi tersebut. Padahal dengan banyaknya uang yang ia punya, bisa saja The Hood menyewa orang untuk memimpin operasi itu. Clint berpikir bahwa The Hood terlalu sombong atas kekebalannya terhadap hukum dan sebagainya. Pada akhirnya penyamaran Clint harus terbongkar ketika The Hood ternyata mengenali wajahnya. Hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Clint. Justru dia melancarkan serangan terhadap The Hood dan berhasil menggagalkan seluruh operasi tersebut. Clint memang sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk meringkus The Hood. Biasanya, para hero tidak pernah hadir dalam persidangan para penjahat yang mereka tangkap. Namun kali ini berbeda. Clint mendatangi sidang itu untuk menunjukkan pada hakim bahwa tindakan The Hood merupakan kejahatan yang besar. Di samping itu, Clint juga sangat ingin untuk membuktikan bahwa The Hood tidaklah kebal terhadap hukum. Sayangnya, kemudian ia mengetahui dari seorang penjaga bahwa The Hood telah dibebaskan 15 menit yang lalu. Bahkan pihak wali kota meminta maaf atas penangkapan The Hood. Ternyata yang Clint hadiri saat itu adalah sidang bagi para bawahan The Hood. Sedangkan The Hood sendiri terbebas dari segala tuntutan. Seusai persidangan, Clint melihat The Hood memasuki mobil limonya. Dia pun memutuskan untuk menghadang The Hood. Tak disangka, The Hood malah mengizinkannya masuk ke dalam mobil. Bahkan The Hood menawarkan segelas champagne untuknya. Di dalam mobil tersebut, Clint menyampaikan kekesalannya terhadap The Hood. Sedangkan The Hood sendiri mengungkapkan bahwa ia telah menderita kerugian yang besar akibat penggerebekan yang dilakukan Clint. Saat itu The Hood sempat merendahkan Clint dengan menyebut bahwa Clint bukanlah seorang Avengers, melainkan hanya seorang hero yang beroperasi di luar tim tersebut. The Hood juga menggambarkan mereka berdua bagaikan kucing dan tikus yang saling bermusuhan. Dalam permusuhan ini, tentu The Hood lah yang berperan sebagai kucingnya, karena ia memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan Clint. Percakapan tersebut tentu membuat Clint tersinggung. Akibatnya, dia bersiap menyerang The Hood menggunakan botol champagne. Akan tetapi, The Hood menunjukkan monster di dalam jubahnya. Tindakan tersebut berhasil membuat Clint terdiam. Pada akhirnya, The Hood menurunkan Clint di pinggir jalan. Akibat perbincangan tadi, Clint tentu merasa semakin kesal pada The Hood. Setelah perbincangannya dengan The Hood, Clint pulang ke apartemennya. Dia tinggal di sana bersama kekasihnya yang bernama Linda Carter alias Night Nurse. Sebelum tidur, tentu saja mereka melakukan aktivitas net-not mantap-mantap terlebih dahulu. Karena Clint masih merasa kesal terhadap The Hood, ia pun tak kuasa menahan mulutnya untuk membicarakan tentang The Hood kepada Linda. Ini membuat Linda menjadi kesal karena Clint malah membahas hal semacam itu di tengah kegiatan net-not tersebut. Keesokan paginya pada pukul 4, sebuah konvoi yang dijaga oleh beberapa agen federal diserang oleh seseorang. Sosok penyerang itu adalah Ronin. Ia menghajar 6 agen federal sendirian, serta merampas koper yang mereka lindungi. Pada siang harinya, Bucky Barnes alias Winter Soldier bersama Sam Wilson alias Falcon mendatangi Clint yang sedang makan siang. Mereka menanyakan soal penyerangan terhadap konvoi tadi pagi. Mereka bertanya padanya karena dahulu Clint memang pernah menjadi Ronin. Clint sendiri mengaku tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut. Dia berdalih pula bahwa masih ada 3 orang lainnya yang pernah memakai kostum Ronin, yaitu Echo alias Maya Lopez, Eric Brooks alias Blade, serta Alexei Shostakov alias Red Guardian. Kalau kalian ingin tahu cerita tentang berbagai Ronin ini, silakan tonton video kami yang berjudul 4 Ronin di Marvel Universe. Bucky menjelaskan bahwa ciri-ciri Ronin yang ini mengerucut pada Clint. Sementara tentang para tersangka lainnya, Alexei Shostakov sedang tidak berada di Amerika. Blade terlepas dari tuduhan karena korban penyerangannya bukanlah vampir. Sedangkan Echo tidak dicurigai karena Ronin yang ini tidak berperawakan seperti wanita. Dalam pembicaraan dengan Clint, Bucky masih percaya kepadanya, sementara Sam nampak kesal dan masih bersikap skeptis. Akhirnya Clint memberitahu mereka berdua bahwa ia baru saja mendapatkan masalah dari The Hood.
Karena itu muncul dugaan bahwa bisa saja The Hood menyewa orang untuk berpakaian sebagai Ronin demi memberikan reputasi buruk terhadapnya. Maka Clint pun mengajak Bucky dan Sam untuk menggerebek operasi The Hood. Pada suatu malam, Clint bersama Sam dan Bucky bersiap untuk menangkap Ronin. Benar saja, Ronin pun muncul. Berbeda dari tuduhan Clint, Ronin justru mengajar para anak buah The Hood. Setelah itu Ronin bentrok dengan Clint, Bucky, dan Sam. Dalam pertarungan ini, mereka bertiga layaknya hero amatiran yang kurang koordinasi. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh Ronin untuk mengalahkan mereka sekaligus. Dengan terjadinya duel antara Ronin melawan Clint, terbukti bahwa Clint bukanlah sosok di balik kostum Ronin. Di hari yang lain, Clint bersama Linda menghadiri sebuah pesta penggalangan dana. Pesta tersebut dihadiri pula oleh Peter Parker dan Tony Stark. Pada awalnya Tony Stark sempat mengejek Clint dan menggoda pacarnya. Clint tidak langsung membalasnya, melainkan membuat Tony terkejut melalui cara lainnya. Dalam acara itu, Clint diundang naik ke panggung sebagai penyumbang terbesar, bahkan donasinya melebihi Tony Stark. Bagaimana Clint mendapatkan uang sebanyak itu? Ia mengaku kepada Luke Cage bahwa ia telah menjual salah satu apartemennya. Masih di dalam waktu yang berdekatan, salah satu markas The Hood yang berada di Manhattan dibobol oleh Ronin. Lantas diketahui pula gedung tersebut merupakan lab obat-obatan terlarang. Ronin mengambil sejumlah uang dari tempat tersebut serta mengajar para anak buah The Hood. Dalam aksi ini, Ronin dipergoki oleh Spider-Man, sehingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Spider-Man menyimpulkan bahwa orang di balik kostum Ronin itu pasti bukanlah Clint, karena sebelumnya Peter Parker melihat Clint berada di acara penggalangan dana. Spider-Man sempat mengejek Ronin karena menggunakan deep voice saat berbicara. Spidey mengejek Ronin dengan memanggilnya Christian Bale. Tentu saja ini merupakan salah satu referensi pada film trilogi Batman yang diperankan oleh Christian Bale pula. Pertarungan antara Ronin melawan Spider-Man bisa dibilang berimbang, sampai Ronin melemparkan katana yang menancap pada tabung gas. Akibatnya, bangunan tersebut hancur akibat ledakan. Spider-Man sempat disibukkan dengan ledakan tersebut, sedangkan Ronin berhasil kabur. Setelah mengetahui bahwa salah satu markasnya telah dibobol dan diledakkan, The Hood segera melakukan pergerakan. Ia menculik salah satu rival bisnisnya lalu menahannya di sebuah bangunan miliknya. Pada awalnya salah satu bawahan The Hood yang bernama Bryce ingin memberitahukan sesuatu kepadanya. Namun The Hood tidak tertarik dengan informasi yang diketahui Bryce. Padahal Bryce telah berhasil memecahkan misteri tentang siapa sebenarnya Ronin. The Hood justru marah kepada Bryce karena telah mengganggunya. The Hood sendiri melayangkan tuduhan bahwa Ronin merupakan orang suruhan dari rival bisnisnya. Sedangkan rivalnya mengatakan bahwa Ronin merupakan anggota Avengers. Jawaban tersebut tidak memuaskan The Hood sehingga ia memutuskan untuk menembak rivalnya itu. Di sebuah bank, terjadi penyerangan oleh seorang villain bernama Human Bomb. Ia mengenakan baju besi, serta menggunakan senjata api pada kedua tangannya. Clint Barton dan Luke Cage bergegas datang untuk menghentikannya. Dalam upaya ini, Luke bukannya berfokus pada Human Bomb, tapi malah bertanya pada Clint tentang keterkaitannya dengan aksi Ronin. Tentu saja Clint langsung menyangkalnya karena pada saat kejadian tersebut, ia sedang berada di acara penggalangan dana. Ketika itu, Luke Cage berpendapat bahwa Ronin sebenarnya memiliki niatan yang baik. Namun alangkah lebih baik jika ia tidak hanya menghancurkan lab tersebut, namun juga mendirikan pusat rehabilitasi bagi pecandu obat-obatan terlarang. Pada akhirnya Luke menyudahi pembicaraan itu dengan mengalahkan Human Bomb. Clint kemudian mengunjungi Mercy Hospital dengan tujuan menemui pemilik rumah sakit tersebut yang bernama Edward Foy. Ternyata dia mengajak Edward untuk bekerja sama membangun pusat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Dia sendiri mendapatkan ide ini dari percakapannya bersama Luke Cage. Pada awalnya, Edward hanya menertawakan Clint, karena proyek tersebut jelas akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Di luar dugaan Edward, Clint datang tidak dengan tangan kosong, melainkan memberikan satu tas yang penuh berisi uang. Dengan dana yang dibawanya, Clint menyuruh Edward untuk memulai menjalankan proyek pembangunan. Pada malam harinya, Ronin beraksi kembali dengan membobol salah satu markas The Hood. Saat itu ia bertemu dengan Bryce, yang bekerja sebagai hacker bagi The Hood. Ketika Ronin mengancam akan membunuhnya, Bryce justru membongkar sosok di balik topeng Ronin tersebut. Rupanya ia telah membandingkan pergerakan Hawkeye dan Ronin melalui rekaman video. Berdasarkan rekaman ini, terlihat bahwa Ronin dan Hawkeye memiliki kecepatan, gerakan, dan postur yang sama persis. Karena itulah, Ronin pun memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya. Dia mengaku bahwa dirinya memang adalah Clint Barton. Silakan berikan komentar di bawah jika kalian ingin tahu cerita lanjutannya. Apabila banyak yang berminat, kami akan buat video lanjutannya. Bagi kalian yang sudah membaca komik ini, saya harap jangan spoiler ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp.
like fanpage, serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.